Oke, inilah buat yang sekarang yang elektronik. Ada dua materi terakhir, 11F dan 11G. Tapi kalau jujur gue 11G belum baca ulang. Enggak, gue belum baca samsat ternyata, jadi karena nggak ada tanda apa-apa. Nah, untuk 11F elektronik spektra. Kalau elektronik itu di rentangnya UV vis ya. Dan elektronik itu biasanya tunggal. Jadi jarang ada vibrasi, ada rotasinya. Biasanya kalau elektronik aja. Kayak nggak tahu ya, belum ada di praktikum sih, praktikum anspek adanya. Ya, intinya kalau misalnya dulu mungkin di TPB kalian yang ukur pakai spektro UV, ya itu contohnya. Tapi nggak tahu itu, enggak deh kalau misalnya gue nggak tahu sih di kidas alatnya nunjukin grafik atau nggak, tapi kalau misalnya di jurusan dikasih lihat grafiknya sih, alatnya bisa ngasih grafiknya, bentuk grafiknya. Nah, materi yang pertama di sini sebenarnya ada term simbolnya, cuman gue asumsikan, kan gue ngeliat soal uprak SIK ya kemarin. Nah, itu kan ada term simbolnya kayaknya. Jadi gue asumsikan kalian bisa term simbolnya ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa bilang. Kalau nggak bisa bilang. Kalau sebenarnya kalau udah uprak kemarin gue liat kayak ujian jadi agak-agak receh sih. Cuman kan pakai app ya. Saya pakai laptop, seingat gue. Jadi nggak tahu deh. Tapi ya kita lihat dulu. Soalnya at least kalau ini soal ujiannya. Jadi nanti kita lihat. Yang pertama transaksi. Untuk langsung transaksinya aja karena uh, kalau gue lihat sih yang penting aturan seleksinya aja. Nah, kalau misalnya bahas metal D, logam kompleks, bahas transisi Pi ke Pi bintang atau N ke Pi bintang, menurut gue itu materi LTKK dan kubu. Jadi kejauh kompleks kubu sih sebenarnya. LTKK jadi itu semester 6 ya, jauh banget materinya. Di Anspek juga dijelasin sih, jadi agak ini kayaknya tuh gue skip karena nggak keluar. Dan di sini transaksinya juga cukup simpel untuk elektronik. Mereka aturan cuma ada dua. Enggak. Yang pertama tuh ada ini. Terus ada delta S. Terus ada ini. Sama ada ini. Ada omega. Ada spin. Ada sigma-nya. Sigma gede. Jadi ada lambda gede, sigma gede, S, O, S sama omega. Biasanya sih kalau misalnya dibuat simple ya, dia itu misal untuk term sigma. Jadi yang termnya sigma ya, contohnya misalnya kayak sigma 2. Itu transisinya yang boleh itu kayak gini. Intinya plus ke plus atau minus ke minus. Terus untuk yang sentro simetrik,
jadi punya inverse. Dia itu harus U, kenapa ya? Harus U ke G atau G ke U. Kalau ini ada contoh sama sih, karena ternyata gitu doang. Selebihnya kayak nggak kepake sih, jadi insya Allah aman. Kita kalau misalnya ini kebetulan, misalnya kita lihat ya soal saya transisinya kayak gini. Nah ini boleh atau enggak? Kita lihat aspeknya dulu. Yang pertama, dia kan dari sigma ya, terus plus minusnya sama, berarti yang pertama ini boleh, secara ininya boleh, secara sigma. Kita lihat dia yang kedua, dia itu dari G ke U, ini boleh juga. Nah yang ketiga, itu dia multiplitasnya dari 1 ke 3. Nah problemnya adalah di multiplicitasnya. Jadi delta S-nya itu tidak sama dengan 0. Kan ini 3, ini 1 ya. Artinya tidak bisa. Jadi ini yang pertama ini nggak bisa. Berikutnya, ini gue tulis dulu deh sebelum gue klasifikasi yang di samping. Itu berikutnya ini sigma G plus 1 terus jadi Pi U plus 1. Nah kita lihat pertama GU, oke. Terus kita lihat S-nya dia 1. Nah kita lihat kalau misalnya ini sigma itu kan S, berarti dia lambdanya itu 0. Terus kalau ini lambdanya 1. Nah sigma lambda itu boleh 1. Jadi ini transisinya boleh. Jadi ini misalnya ini tidak boleh. Ini boleh. Ini cuma ada 4 dong. Terus kalau berikutnya ini delta ya, ke Pi 1 plus U. Again, ini boleh, ini boleh. Delta itu lambda 2, Pi itu lambda 1. Berarti ini kesimpulannya ini boleh. Terakhir, ya ini bahkan kita ngeliat GG-nya aja udah nggak boleh ya. Jadi ya udah. Kalau seingat gue sih harusnya semua aspek dipenuhi. Jadi kalau kalian udah nemu 1, ya udah. Udah 1 yang bikin nggak boleh.
itu sih transisi elektronik. Nah, sisa materi itu gue lupa, bentar gue lihat dulu ya. Kalau contoh ujian sih paling sisa materi 11F. Sorry, ini ada 11G. Terus jadi abis ini gue bakal bahas 11G, tapi nggak hari ini. Karena ternyata nggak keburu ya. Terus sisa bab 10. Nah, bentar. Oke, ini kalau misalnya kalian emang nonton sampai sini, gue cuma mau bilang dulu. Sebenarnya nanti tuh kan pasti ada keratin. Kalau misalnya dibahas soal ujian yang sama, sebenarnya gue ngerjainnya agak redundant. Ya nggak tahu sih, karena yang jelasin pasti lebih jago kan kalau nggak Fahri Wira atau siapalah. Gue akan usahain semua videonya keburu, tapi kalau misalnya nggak keburu, ya paling gue bakal ngejar 11 dulu karena nanggung, terus 10, abis itu ngejar 10. Enggak, 11 dulu, terus gue bakal bahas soal yang 11, terus 10, mungkin kayak gitu. Paling kalau mau janji maksimal Senin ya. Kalau Senin nggak ada, berarti gue nggak buat. Tapi misalnya ya itu aja sih. Sebenarnya kan sih kenapa gue buat ini, karena gue akan melupakan kimia, jadi sebenarnya gue punya dokumentasi, gue ngerti kimia. Ya kalau pemahaman kalian lebih bagus, maksudnya lebih koheren ya. Kalau gue kan agak sebagian materinya, saran gue adalah coba kerjain soal-soal di Atkins, tapi pilihnya yang problems. Jadi misal kalian buka bagian problems, terus lihat itu kira-kira sesuai nggak kriteria sama yang gue bilang. Kalau misalnya kesusahan, berarti enggak. Soalnya ya sebenarnya gue bisa pilihin sih kalau, tapi gimana ya? Intinya mungkin kalau lagi di catatan kalian juga sih kayak diperbagus aja, karena seperti yang gue yakini bahwa nggak mungkin soal SIK itu jauh-jauh dari yang udah diajarin. Jadi ya itu aja sih maksudnya. Kalau gue sebenarnya lebih ke gue ngerangkum mengambil esensinya aja, jadi tentu tidak bisa mengalahkan skill dosen. Jadi again, yang perlu dilakukan menurut gue adalah kalau kalian punya catatan, dari situ yang utama, sekarang cocokin aja sama yang gue bahas, mungkin kayak karena gue nge-highlight yang penting yang mana ya, mungkin itu bisa kalian lebih titik beratkan. Terus belum tentu gue bener sih. Terus ya udah, pada akhirnya kan gue nggak bisa bikin lagi kalian bagus. Tapi kalau misalnya ujian satu kalian udah lumayan aman, ujian kedua nggak terlalu beban sih, jangan dibuat terlalu beban, karena most likely udah pasti lulus kalau ujian satu udah aman. Itu sih.